Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan di pagi hari ini Allah masih memberikan kita iman. Allah masih mengizinkan kita untuk memeluk agamanya yang paling mulia, yaitu Islam. Dan juga bersyukur kita kepada Allah atas nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan untuk selalu berusaha untuk talabul ilmi, dalam menuntut ilmu, karena selaku seorang mukmin itu wajib baginya untuk menuntut ilmu, terutama ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agamanya. Maka tidak layak seorang mukmin yang mengaku sebagai seorang muslim atau seorang mukmin itu tidak mengerti perkara-perkara dalam agamanya. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya beliau, sahabat dan orang-orang yang ittiba dengan beliau hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita melanjutkan pembahasan kita dalam membahas matan Abi Suja' dengan menggunakan syarah dari kitab Al-Imta' syarah matan Abi Suja' karya Syekh Hisham Kamil Hamid Musa hafizahullahu taala. Yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu perbedaan-perbedaan antara pria dan wanita dalam salat. Naam. Qala al-musannif rahimahullahu taala faslun ma tukhalifu fihi al-mar'atu ar-rajula fi shalah. Apa saja hal-hal yang membedakan antara perempuan dan laki-laki dalam salat. Taib. Wal mar'atu tukhalifu ar-rajula fi khamsati asya'. Dan perempuan itu menyelisihi laki-laki dalam 5 hal. Nah. Farrajulu yujafi mirfaqaihi an jambihi. Laki-laki itu yujafi. Yujafi itu yuba'id, menjauhkan mirfaqai, dua sikunya. Kedua sikunya anjambaihi, dari sisi tubuhnya, dari sisi tubuhnya, yaitu saat sujud, saat ruku, saat ruku. Nah, wa yuqillu batnahu an fakhidaihi fi ruku was sujud. Kemudian menjauhkan perut dari dua pahanya saat ruku dan juga sujud. Menjauhkan perutnya dari pahanya. Jadi paha dan perutnya itu tidak nempel saat ruku dan juga saat sujud. Kemudian yang ketiga, wa yajharu fi mawdi'il jahr idza nabahu syai'un fi sholati sabbaha. Kemudian yang ketiga, wa yajhar fi mawdi'il jahr, mengeraskan suara saat
sholat yang mana saat itu tempatnya dikeraskan. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Ya, di antara tempat-tempat untuk mengeraskan sholat ya sholat-sholat malam, sholat-sholat yang di malam hari, subuh, maghrib, isya, tarawih, witir, ya, dan yang semisalnya. Ya, kemudian sholat-sholat sunnah yang muakkadah ya, seperti sholat Idul Adha, Idul Fitri, ya, kemudian ada lagi sholat khusuf dan seterusnya. Ya, sholat Jumat, dan mengeraskan bacaan sholat di tempat memang sholat itu dikeraskan bacaannya. Kemudian yang keempat, wa idza nabahu syai'un fi sholati sabbaha, dan bagi laki-laki jika ingin mengingatkan sesuatu yang perlu diingatkan maka saat itu dalam sholat dia bertasbih. Wa auratur rajuli ma baina surratihi wa rukbah. Ya, kemudian yang kelima, aurat laki-laki itu apa yang ada di antara lutut dan pusar, atau pusar dan juga lututnya. Wal mar'atu tadummu ba'daha ila ba'din, sedangkan wanita itu tadummu. Ya, tadummu itu ya menempelkan. Laki-laki tadi kan yuba'id, ya, menjauhkan. Kalau perempuan itu tadummu, menempelkan. Ya, jadi kalau laki-laki itu begini, perempuan itu begini. Nah, saat sholat artinya dia mendekatkan seluruh badannya satu dengan yang lain. Ya, tidak seperti laki-laki yang dibentangkan, yang agak dijauhkan. Kalau perempuan itu menempelkan, menempelkan seluruh tubuhnya satu dengan yang lain saat sholat. Wa takhfidu sautaha bihadratir rijali ajanib. Kemudian memelankan suaranya ya saat ada laki-laki asing di dekatnya. Wa idza nabaha syai'un fi shalah saffaqat. Nah, kalau dia membutuhkan, dia perlu mengingatkan sesuatu saat sholat, itu dengan saffaqat, menepukkan tangannya. Wa jami'u badanil hurrah auratun illa wajhaha wa kaffaiha, dan seluruh badan wanita atau perempuan merdeka itu adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangannya, dan budak itu seperti laki-laki. Budak maksudnya apa? Dalam sholat auratnya seorang wanita budak itu seperti laki-laki. Baik, penjelasannya. Qala asy-syarih hafizahullahu taala tukhaliful mar'atu ar-rajula fi khamsati asya' fi shalah. Perempuan itu memiliki perbedaan dari laki-laki dalam sholat, yaitu ada 5 perbedaan kata beliau. Pertama, as-sunnah an yuba'idar rajul mirfaqaihi an jambihi fi shalah. Disunahkan bagi laki-laki itu untuk menjauhkan kedua sikunya dari sisi tubuhnya, ya, dari sisi tubuhnya ini ya saat sholat. Ya, karena hadis Nabi kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabduwa bayadhi ibtihi. Nabi Muhammad ketika sholat beliau merenggangkan bagian baina yadayhi, merenggangkan antara kedua tangannya itu direnggangkan sehingga terlihatlah putih ketiak beliau. Ya, sehingga terlihatlah putihnya ketiak beliau. Hadis Bukhari dan Muslim. Amal mar'ah fatadummu mirfaqaiha. Kalau perempuan itu direnggangkan, jangan sampai kelihatan, jangan sampai terbuka ketiaknya gitu. Ya, jangan sampai terbuka ketiaknya. Kan kalau laki-laki sujud, ya tangannya bisa dibentangkan, artinya bisa dijauhkan dari sisi badannya. Tapi kalau perempuan dirapatkan ketika ruku, ya ketika ruku. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yarfa'u rajulu batnahu ya an fakhidaihi fi ruku'i was sujud. Ya, laki-laki itu menjauhkan perutnya dari pahanya saat ruku dan juga sujud. Ya. Jadi kalau saat sujud, ya kalau ruku memang otomatis jauh ya, apalagi kalau posisinya kan 90 derajat gitu ya, otomatis itu posisi perut tidak nempel dengan paha, itu otomatis ya, saat ruku.
ya, saat ruku. Nah, kalau ketika sujud itu laki-laki juga menjauhkan antara perutnya dengan paha, tidak nempel. Ya, tidak nempel kecuali kalau posisinya seperti di Mekah Al-Mukarramah sempit. Jadi tempat sujud itu kita harus, ya gimana ya? Saking sempitnya jarak antara depan kita, tempat sujud kita dengan yang di depan, soft di depan kita, itu mau nggak mau kita harus ya kayak ngerucut gitu. Tidak bisa kita agak memanjang gitu saat sujud. Nah, disunahkannya yaitu laki-laki itu menjauhkan perut dari pahanya saat sujud. Ammal mar'ah fatadummu ba'daha ila ba'din fir ruku'i was sujud. Nah, sebaliknya perempuan itu yang mengerucutkan. Semakin dia mengerucut itu semakin baik, semakin mendekati sunnah. Semakin mendekati sunnah. Jadi perempuan itu ya kalau kalau sujud ya jangan terlalu memanjang gitu. Kenapa? Karena dalam mazhab Syafi'i disunahkan paha dengan perutnya itu dekat, ya, atau bahkan menempel istilahnya, berdekatan gitu, tidak terlalu jauh. Jadi kalau laki-laki sujudnya begini agak memanjang, kalau perempuan ya begini, ya, dan menempelkan semua tubuhnya satu dengan yang lain. Kenapa? Itu lebih menutup aurat, ya, lebih menutup aurat. Nah, berdasarkan hadis Nabi SAW dari riwayat Baihaqi, Imam Baihaqi rahimahullah, annahu sallallahu alaihi wasallam marra ala imra'ataini tusalliyan. Rasulullah pernah melewati dua orang perempuan sedang salat. Maka beliau bersabda, "Idza sajadtuma fadumma ba'dal lahmi ilal ard." Jika kalian sujud, maka tempelkanlah sebagian daging ke tanah. Fa innal mar'ata laysat fi dzalika karrajuli. Karena sesungguhnya perempuan saat itu berbeda dengan laki-laki, ya, berbeda dengan laki-laki. Ala kulli hal, ya inilah ya dalil tentang perbedaan yang kedua. Nah, kalau laki-laki itu dibentangkan atau dijauhkan, yubaid atau yujafi, kalau perempuan itu ditadummu, dirapatkan antara badannya satu dengan yang lain. Faedah. Yadummu rajulu ba'dahu ila ba'din idza kana dzalika satiran li 'auratihi. Nah, bagi laki-laki juga disunahkan untuk merapatkan anggota tubuhnya satu dengan yang lain jika apa? Jika itu lebih menutup auratnya. Ya, kalau memang dengan cara dia merapatkan badannya tertutup auratnya yang harus ditutup saat sholat, ya, maka disunahkan untuk tadummu, ya, disunahkan untuk yadummu, ya, merapatkan. Nah, tapi kalau tidak, ya kalau memang pakaiannya panjang, apalagi sekarang ya ada gamis, kemudian ada sarung, ya, maka disunahkan untuk melakukan yubaid atau yujafi. Perbedaan yang ketiga, ya jahar fi maudhi'il jahar. Nah, mengeraskan bacaan di tempat yang memang dikeraskan. Farrajulu yarfa'u sautahu li salati as-subhi wal maghribi wal isya'i wa jami'i salawatil lailiyah fi hadratil jama'ah awil munfarid. Nah, ini laki-laki mengeraskan bacaan di sholat-sholat yang memang dikeraskan bacaan saat itu, seperti sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya, dan semua sholat malam. Sholat tarawih kah, sholat tahajud kah, sholat witir kah, ya, di seluruh sholat malam, ya, saat berjamaah, ya, saat berjamaah, ya tentunya bagi imam, ya. Ya, imam kalau berjamaah ya imamnya mengeraskan suara, makmumnya mendengarkan. Awil munfarid atau sholat sendirian. Laki-laki sholat sendirian di rumah, sholat malam, dia mau mengeraskan suara tidak masalah. Ya, karena memang sholat malam adalah tempat dikeraskannya bacaan. Ya, mau dikeraskan boleh, ya, apalagi dipelankan. Wal jahru fi maudhi'il jahr sunnah. Nah, ini perlu digarisbawahi, ini mengeraskan suara pada tempat sholat yang memang dikeraskan itu sunnah, bahkan sunnah hay'ah, ya, bahkan sunnah hay'ah yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, ya, sunnah hay'ah.
Nah, itu sunnah hay'ah yang nomor 5. Al-jahru fi maudhi'ihi wal israr fi maudhi'ihi. Ya. Di sunnah hay'ah yang nomor 5. Ya, kalau kita lihat di sunnah hay'ah yang nomor 5. Nah, ini al-jahru fi maudhi'ihi wal israr fi maudhi'ihi. Itu sunnah hay'ah. Artinya mengeraskan bacaan saat sholat di tempat-tempat yang memang dikeraskan itu hukumnya sunnah hay'ah lagi, ya, sunnah hay'ah, ya, bukan sunnah ab'ad. Amal mar'atu fa takhfidu sautaha idza shallat bi hadratil ajanib ghaira al maharim. Sedangkan wanita itu hendaklah dia memelankan suaranya jika dia sholat ada di dekatnya laki-laki asing yang bukan mahramnya. Artinya kalau yang ada di dekatnya mahramnya, ya silahkan suaranya agak dikeraskan. Ya, mungkin tidak sekeras laki-laki, ya, tapi suaranya boleh dijaharkan. Jika di sana yang ada bukan orang asing, bukan laki-laki asing. Ya, tapi kalau ada laki-laki asing, orang yang bukan mahramnya, maka dipelankan. Ya, kenapa? Karena ditakutkan menimbulkan fitnah. Ya, ditakutkan menimbulkan fitnah. Kemudian faedah. Sautul mar'ah biduni tanghim laisa bi'aurah. Nah, jadi bagi yang masih berpendapat bahwasannya suara wanita itu aurat, ya di sini dijelaskan suara wanita tanpa tanghim. Tanghim itu tanpa mendayu-dayu. Ya, tanpa bersenandung. Ya, tanpa dibuat-buat gitu ya. Untuk menarik perhatian segala macam, ya. Itu tidak aurat. Ya, suara wanita itu bukan aurat. Ya. Yang dilarang adalah suara wanita yang, ya, sengaja dibuat-buat, ya, dilembut-lembutin, ya, untuk membuat orang lain takjub. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala takhda'na bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbihi marad." Maka bagi wanita janganlah, ya, merendahkan, ya, merendahkan suaranya, tulayinu kalamakun, ya, di dalam penjelasan di fiqhul manhaji dijelaskan, ya, jangan memelankan suaranya, ya, membuat-buat suaranya menjadi lembut, ya, fayatma'al ladzi fi qalbihi marad, akan ditakutkan nanti menimbulkan fitnah bagi orang yang memiliki hati yang sakit, hati yang rusak, ya, kefasikan dan sedikitnya wara. Ini berbahaya, ya, berbahaya. Bahkan bisa jatuh kepada perkara yang diharamkan, ya, kepada yang diharamkan. Wa hadza yadullu ala anna sautal mar'ah qad yuthirul fitnah. Ya, suara perempuan itu bisa menimbulkan fitnah. Ya, bisa menimbulkan fitnah, fa yatlubu minha khafdus sauti bi hadratil ajanib. Maka syariat meminta wanita untuk memelankan suaranya jika ada laki-laki asing. Jika ada laki-laki asing. Nah, tajharul mar'atu bi sautiha idza sami'aha al-maharim. Wanita boleh mengeraskan suara jika di dekatnya ada mahramnya, ya, yang mendengarkan itu mahramnya. Amma idza sami'aha al-ajanib fa hiya fi shalah fa makruh. Ya, jika wanita itu mengeraskan suaranya, ya, saat sholat dengan ada orang yang bukan mahram atau yang ajanib, maka saat itu hukum saat dia sedang sholat mengeraskan suaranya, maka hukumnya makruh, ya, hukumnya makruh. Nah, dari sini, ya, bisa kita renungkan para khususnya muslimah, ya, khususnya para muslimah, bahwasannya begitu luar biasanya syariat Islam dalam menjaga kesucian dan kehormatan wanita. Ya, wanita itu tidak dibiarkan sebebas-bebasnya dalam Islam. Dan juga Islam juga tidak mengekang perempuan. Ya. Sebagaimana dahulu orang-orang Eropa, ya, mereka dulu sangat membenci perempuan, mengekang perempuan, bahkan menganggap wanita itu sebagai penyebab dikeluarkannya Adam dari surga. Ya, wanita itu dulu luar biasa disiksa oleh orang-orang barat di abad pertengahan, ya, bahkan dalam
di bukunya Dr. Adian Husaini, yaitu Wajah Peradaban Barat. Dulu Eropa mempunyai, ya dulu bangsa Eropa di abad pertengahan mempunyai majelis inkuisisi namanya, mahkamah inkuisisi, yang mana di mahkamah inkuisisi ini adalah sebuah mahkamah yang sangat keji, psikopat luar biasa, tidak ada kemanusiaannya sama sekali, disiksa dengan cara digergaji, dengan cara yang lain-lain, pokoknya penyiksaan abad pertengahan yang luar biasa sadis. Dan faktanya menurut beliau, di buku beliau jelaskan yang lebih banyak menjadi korban inkuisisi itu adalah perempuan, ya itu adalah perempuan. Nah, ya Islam datang tidak begitu. Islam tidak membebaskan perempuan sebebas-bebasnya dan juga tidak mengekang perempuan dengan sekekang-kekangnya, ya di penjara begitu. Enggak. Islam pertengahan, ya. Wanita itu ada batasannya dan juga diberikan hak-haknya. Bahkan ya wanita itu mendapatkan hak yang luar biasa dalam Islam, ya, dan diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam meraih pahala, ya, tidak ada diskriminasi. Taib, ya, dan orang-orang yang senantiasa mengatakan diskriminasi segala macam itu justru ya, mereka adalah orang-orang yang tidak memahami ya syariat Islam terhadap wanita secara mendetail. Nah, ya dari sini kita ketahui, kita renungkan, dalam sholat saja seorang wanita diharuskan, ya, seorang wanita itu disarankan, ditekankan untuk memelankan suaranya jika di dekatnya ada laki-laki yang bukan mahramnya atau laki-laki asing baginya, khawatir akan menimbulkan fitnah. Ya, khawatir akan menimbulkan fitnah. Ya, karena kan suara wanita itu ya bikin bergetar ya, di dada. Ya, apalagi kalau suaranya bagus. Jadi ketika ada laki-laki, dikhawatirkan laki-laki ini mempunyai penyakit di dalam hatinya, kita kan nggak tahu. Maka lebih baik disunahkan untuk memelankan suara. Ya, jika ada laki-laki asing. Tapi kalau yang di dekatnya adalah mahram, silahkan dikeraskan suara. Baik, nah untuk sholat saja itu diperintahkan untuk memelankan suara jika ada laki-laki asing. Padahal kita tahu sholat itu ibadah, yang dibaca juga zikir, yang dibaca juga ayat-ayat Al-Quran, yang notabene semuanya hal-hal yang baik, bahkan diberi pahala. Itu saja yang dibaca tetap diperintahkan, disunahkan untuk apa? Untuk memelankan suaranya. Ya, apalagi untuk hal yang bukan itu. Nah, muskilahnya sekarang banyak wanita muslimah yang justru tanpa malu-malu bernyanyi di depan ribuan laki-laki, ya, bernyanyi dan berbicara dengan suara yang dibuat-buat, suara yang dilembut-lembutkan di hadapan banyak laki-laki. Tentu ini lebih ya, perkara yang dosa. Ya, lebih perkara yang berdosa. Ya, wanita nyanyi di depan ribuan laki-laki. Tentu kalau nyanyi ya tentu saja suaranya dibagus-bagusin. Ya, taib. Kemudian bahkan tidak hanya nyanyi tapi berlenggak-lenggok, bahkan membuka aurat. La haula wala quwata illa billah. Nah, wanita muslimah tidaklah demikian. Ya, wanita muslimah tidaklah demikian. Semoga Allah jaga anak-anak perempuan kita dari hal-hal yang tercela, ya, yang seperti tadi. Wallahu musta'an. Taib. Berikutnya yang keempat, idza nabahu syai'un fi sholati sabbaha. Kalau laki-laki ketika akan mengingatkan sesuatu, ya, akan memperingatkan sesuatu, itu disunahkan bertasbih subhanallah. Idza asaba ar-rajulu fi sholatihi ma yaj'alhu yunabbihu imamahu, ya idza saha au akhta'a au arada indhara a'ma. Laki-laki itu ketika ingin mengingatkan imam, ya, ketika imamnya lupa atau salah, yaitu dengan bacaan subhanallah. Begitu juga kalau ingin mengingatkan orang yang buta, ya. Jadi misalnya lagi sholat, Allahu Akbar, kemudian dia melihat ada orang buta lagi jalan dan hampir nabrak tiang masjid. Nah, dia ngomong subhanallah. Nah, itu termasuk. Ya, atau lagi sholat sebelahnya ada yang sudah selesai,
Ya, sudah selesai, kemudian jamaah di sebelah dia ini pergi, ternyata HP-nya ketinggalan. Ya, di tempat dia sholat itu HP-nya ketinggalan. Nah, kita lihat, oh ada HP ketinggalan punya jamaah yang tadi baru pergi. Kita bilang subhanallah. Ya, subhanallah. Nah, supaya jamaah tadi yang ketinggalan HP-nya melihat dan mengambil HP-nya yang tertinggal. Ya, jadi hal seperti ini dibolehkan dalam syariat. Ya, kalau laki-laki mengucapkan tasbih sabbaha, kalau perempuan ya, an yaqa'a fi makruh fa alaihi indharu a'ma an yaqa'a fi makruhin, mengingatkan orang yang buta jika takutkan jatuh kepada hal-hal yang dibenci. Ya, seperti kayak tadi mau nabrak tembok ya kita bilang subhanallah. Ya. An yaqula subhanallah, mengucapkan kalimat subhanallah qasidan adzikr wal i'lam. Ya, harus dengan ya, niatnya harus niat mengucapkan subhanallah itu harus niat zikir atau niat zikir dan i'lam, zikir dan juga memberitahu. Amal mar'ah fayusannu laha an tasfiqa bi darbi batnil kaffi al-ayman ala dhahril kaffil aisar. Bagi wanita disunahkan baginya untuk menepuk ya bi darbi batnil kaffil ayman, dengan telapak tangan kanan memukul punggung tangan kiri. Ya, bukan begini tapi begini. Telapak tangan kanan memukul punggung tangan kiri. Sebagaimana hadis dari Nabi, manna baha syai'un ya manna baha syai'an fi salatihi falyusabbih, barang siapa yang mengingatkan sesuatu pada salatnya maka bertasbihlah. Innamat tasfiqa linnisa, sesungguhnya yang namanya tasfiq itu menepuk tangan itu bagi wanita. Nah, innamat tasfiqu wa innamat tasfiqu linnisa, rawahul khamsah. Faidah, idza lam yaqsid biqauli subhanallah adzikr wal i'lam au adzikr faqad batalatis shalah. Jika ini bagi laki-laki ya, laki-laki yang ketika ingin mengingatkan sesuatu atau mengingatkan imamnya dengan membaca tasbih subhanallah itu ya, jika dia tidak bermaksud zikir dan i'lam atau zikir saja maka sholatnya batal. Ya, jadi di sini ada perincian. Jadi ketika mengucapkan subhanallah dalam rangka mengingatkan itu ada 4 keadaan. Ya, ada 4 keadaan. Yang pertama, kalau dia qasada az-zikr faqat. Dia niat berzikir saja dengan kalimat subhanallah tadi, dia berniat zikir saja. Maka salatnya tidak batal, tetap sah. Kemudian yang kedua, jika dia berniat az-zikir ma'al i'lam, zikir dan i'lam. Niatnya dia berzikir sekaligus memberitahu. Ya, memberitahu orang lain ya saat sholat. Kalau dia niatnya 2, berzikir plus i'lam, maka sholatnya juga tidak batal alias sah. Nah, bagaimana kalau dia ketika dia mengucapkan subhanallah itu niatnya hanya i'lam saja, untuk memberitahu saja, maka saat itu sholatnya batal. Dan keadaan yang keempat, lam yaksid syai'an, dia tidak berniat berzikir dan tidak niat untuk i'lam, maka ya yang mu'tamad adalah sholatnya batal. Tetapi kalau pendapatnya Ibnu Qasim Al-Ghazi dalam kitabnya Fathul Qarib Al-Mujib itu menjelaskan kalau niatnya mutlak, tidak diniatkan sama sekali baik i'lam maupun zikir, maka itu sholatnya sah. Ya, tapi yang mu'tamad itu adalah kalau dia tidak mengucapkan niat sama sekali, tidak ada niat sama sekali, tapi mengucapkan subhanallah, maka itu sholatnya batal. Jadi ketika kita mengucapkan subhanallah dalam rangka untuk mentanbih, mengingatkan imam atau orang lain saat sholat, itu minimal harus niatnya zikir. Atau karena memang kita ingin mengingatkan orang, meng'ilam, maka harus dibarengkan dengan niat zikir. Zikir sekaligus memberitahu. Ya, zikir sekaligus i'lam. Kalau zikir saja sah,
Kalau i'lam saja nggak sah. Jadi harus berbarengan. Zikir saja atau zikir dengan i'lam baru sholatnya sah, tidak batal. Nah, itu perinciannya, ya, itu perinciannya. Masalah idza qala al-musalli lil imam anta fi ar-rak'atil khamisah. Nah, mathalan au kalaman ghairal Qur'an wa dzikir wa du'a batalatis shalah. Kalau seorang yang sedang salat mengingatkan imam, ya, mengingatkan imam dengan perkataan kamu di rakaat kelima. Jadi imamnya sudah berdiri lagi padahal sudah 4 rakaat tapi imamnya lupa. Terus dia ngomongnya anta fi rakaatil khamisah, kamu di rakaat kelima. Bukan mengucapkan subhanallah tapi ngomongnya imam kamu sudah rakaat kelima. Nah, seperti perkataan ini atau perkataan yang lain bukan perkataan dari Al-Qur'an, zikir maupun doa, maka sholatnya batal. Sholatnya batal. Kemudian yang kelima, auratul rajuli ma baina surrati wa rukbah. Nah, ini sudah pernah kita jelaskan. Aurat laki-laki apa saja di antara apa yang ada di antara lutut dan pusar. Ya, di antara pusar dan juga lutut. Lima rawahul Baihaqi amma surrah wa rukbah falaysa bi aurah. Sebagaimana hadis riwayat Imam Baihaqi. Ya, hadis riwayat Imam Baihaqi. Nah, hadisnya ma fawqa rukbataini minal aurah wa ma asfala minas surrah minal aurah. Ya, apa yang ada di atas lutut adalah aurat dan apa yang ada di bawah pusar adalah aurat. Jadi yang namanya aurat antara lutut dan pusar, ya, antara lutut dan pusar. Tetapi lutut dan pusar bukan aurat karena yang aurat adalah di antara keduanya. Taib wa amma wal mar'atu jami'u jasadiha fi shalah aurah. Ya, wanita saat sholat itu auratnya seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ya, kedua tangan. Ya qaulihi ta'ala wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan janganlah kalian menampakkan zinatahunna. Zinah di sini adalah aurat kecuali apa yang biasa tampak, kecuali apa yang biasa tampak baginya. Ya. Wa ma dhahara minha huwa al-wajh wal kaffan, yaitu ya, menurut tafsir Ibnu Katsir wa ma dhahara illa ma dhahara minha, kecuali apa yang biasa tampak, yaitu dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan adalah kedua wajah dan kedua tangan. Faedah al-amah auratuha fi shalah ka auratir rajuli bi jami'i anna ra'sa kulli minhuma laysa bi aurah. Nah, untuk wanita budak itu auratnya dalam sholat sebagaimana laki-laki, ya, sebagaimana laki-laki, itu antara lutut dan pusar. Nah, jadi kalau ada seorang budak sholat tanpa memakai menutup kepala, rambutnya kelihatan, ya, maka sholatnya tetap sah karena auratnya seperti aurat laki-laki. Ya, auratnya seperti aurat laki-laki saat sholat. Ya, taib. Faedah auratul amah kharijas shalah ka auratil hurrah. Nah, tetapi auratnya budak perempuan di luar sholat seperti auratnya wanita merdeka. Seluruh badan termasuk wajah, ya, termasuk wajah. Nah, kalau mau kita ulang, aurat perempuan ada 4 pembagian. Yang pertama ma baina surrah war rukbah. Ya, aurat wanita itu antara lutut dan pusar. Itu kapan? Di depan mahramnya. Ya, amama maharimiha. Kemudian yang kedua ma baina ma yabdu indal mihnah. Apa yang boleh tersingkap saat bekerja. Itu aurat perempuan yang kedua, apa saja yang boleh tersingkap saat dia sedang bekerja seperti rambut atau leher atau tangannya atau betisnya, ya, itu kalau di depan wanita kafir, ya, di depan wanita kafir. Kemudian yang ketiga, aurat perempuan jami'ul badan ma adal wajhi wal kaffain, seluruh tubuh selain wajah dan
tangan, kedua tangan. Maka ini aurat wanita saat sholat. Ya, sebagaimana disebutkan tadi. Ya, sebagaimana disebutkan ini. Jami'u jasadiha fi shalah auratun illal wajh wal kaffain. Jadi kalau saat sholat seluruh tubuhnya aurat kecuali wajah dan telapak tangan atau kedua tangan. Kemudian bagian keempat, aurat wanita jami'ul badan, jami' seluruh tubuh. Ini amamar rijal al ajanib, saat di depan laki-laki asing baginya, alias di luar sholat. Ya, saat di luar sholat maka aurat wanita dalam mazhab Syafi'i seluruh tubuhnya, seluruhnya. Makanya ya, bercadar itu merupakan sunnah dalam mazhab Syafi'i, sangat disyariatkan dalam mazhab Syafi'i. Ya, dan begitu pula budak saat sholat itu auratnya sama dengan laki-laki, tetapi di luar sholat auratnya sama dengan perempuan merdeka, seluruh tubuhnya tanpa kecuali. Ya, seluruh tubuhnya tanpa terkecuali. Nah, kalau laki-laki itu auratnya menjadi 3 bagian. Yang pertama as-sawatan, yaitu kubul dan dubur. Itu kalau dia sedang bersendirian, berkhalwah, maka dianjurkan untuk menutup bagian tersebut. Tidak dianjurkan untuk telanjang semuanya, bugil gitu. Tapi harus menutup bagian kubul dan juga duburnya saat dia khalwah, bersendirian. Kemudian bagian yang kedua, aurat laki-laki seluruh badan. Ya, seluruh badan laki-laki itu aurat. Ya, seluruh badan, kecuali ya kayak wajah, tangan ya, yang memang harus ditutupi. Ya, seluruh badan itu di depan wanita yang asing. Jadi kalau di depan wanita asing itu nggak boleh bertelanjang dada begitu. Ya, nggak boleh bertelanjang dada. Jadi harus memakai pakaian lengkap. Ya, hanya boleh menampakkan apa yang biasa tampak ya, seperti wajah, tangan, lengan. Ya, itu aurat laki-laki di depan wanita yang asing baginya. Ya, tidak boleh menampakkan dada gitu ya, menampakkan otot segala macam. Karena itu aurat jika di hadapan wanita yang asing baginya. Dan yang ketiga, ma baina surrah wa rukbah. Ya, apa yang ada di antara lutut dan pusar, ini tentu saat sholat. Ya, atau di hadapan laki-laki, sesama laki-laki, auratnya adalah apa yang ada di antara lutut dan pusar, atau di hadapan wanita yang mahram baginya. Nah, ini pengulangan saja karena sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, dan pembagian ini diambil dari kitab Fiqhul Manhaji. Taib. Faedah, la yusannu al-adhan lil mar'ah wa laysa laha al-iqamah. Nah, ini salah ya. Ini salah. Wanita itu memang tidak disunahkan baginya azan. Ya, la yusannul adhan lil mar'ah wa yusannu laha al-iqamah. Ya, ini dituliskan di sini sama Syekh wa laysa laha al-iqamah. Ini salah cetak. Kenapa? Karena bertentangan dengan apa yang beliau sebutkan di halaman 85. Ya, bahwasanya di sana wanita itu memang tidak disunahkan untuk azan, tapi disunahkan untuk iqamah. Ya, begitu pula jika kita lihat dalam buku Fiqhul Manhaji, dijelaskan di sana la yusannul adzan lil mar'ah wa yusannu laha al iqamah. Disunahkan untuk iqamah, ya. Falau adzanat bi sautin munkhafid lam yukrah. Tetapi kalau wanita tadi azan dengan suara yang rendah, ya, dia azan untuk tentu di jamaah perempuan tentunya dengan suara yang rendah, itu tidak dimakruhkan. Ya, tidak dimakruhkan. Wa atabara laha dzalika min adz-dzikri alladhi yusabu alaihi, dan itu justru dianggap sebagai zikir yang berpahala. Ya, kalau wanita mau sholat dia azan dulu, ya boleh, ya, tapi tidak disunahkan. Tapi kalau dia azan dengan suara pelan diperbolehkan, bahkan dianggap sebagai zikir yang berpahala. Amma in rafa'at sautaha bihi kariha. Tapi kalau dia meninggikan suaranya saat adzan sebagaimana laki-laki, makruh. Ya, fa in khifatil fitnah haram. Bahkan kalau ditakutkan terjadi fitnah dengan dia mengeraskan suaranya saat adzan, maka itu diharamkan. Maka yang lebih tepatnya itu memang disunahkan untuk tidak disunahkan untuk adzan, tetapi disunahkan untuk iqamah.
Ya, bahkan ketika iqamah pun kalau bisa jangan terlalu tinggi suaranya, dipelankan. Ya, dipelankan. Nah, ini salah cetak ya, kesalahan khata' matba'i karena bertentangan dengan apa yang beliau sampaikan di halaman 85. Tanbih, yajuzu lirrajuli an yakuna imaman linnisa wa la yajuzu lil mar'ati an takuna imaman lirrijal. Nah, ini dalam sholat berjamaah ya, laki-laki satu orang boleh mengimami puluhan ya, banyak perempuan ya. Jadi kalau ada satu laki-laki yang memang pantas jadi imam, yang bisa jadi imam, maka saat itu yang menjadi imam laki-laki meskipun hanya satu, dan perempuan tidak boleh menjadi imam bagi laki-laki ya, sholatnya tidak sah. Nah, kemudian saya tambahkan di sini kutipan dari Syekh Muhammad Zuhaili dalam bukunya Al-Wasit dalam masalah sholat berjamaah ya, ada juga tambahan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam sholat jamaah. Qala Syekh Muhammad Zuhaili hafizahullah dalam bukunya Al-Wasit, wa takhtaliful mar'atu 'anil rajuli fi anna salataha fil baiti afdal minal masjid. Nah, bagi laki-laki sholat jamaah mending di masjid, lebih bagus. Tapi kalau bagi wanita afdal dia di rumah, bahkan afdalnya lagi di kamarnya. Taib. Wa in salat imaman fataqifu wasatas saf. Ya, kalau si wanita ingin menjadi imam dengan jamaah perempuan, maka hendaklah wanita tadi berada di posisi tengah, tidak di depan sebagaimana kalau kita berjamaah laki-laki. Di perempuan tadi imamnya mana? Yaitu di saf paling depan dan posisinya di tengah. Di saf terdepan dan posisinya berada di tengah. Ya, posisinya dia berada di tengah-tengah saf yang paling depan. Kalau laki-laki kan di luar saf, alias di depan sendirian. Itu laki-laki. Taib. Wa taqifu khalfal imam ar-rajul. Dan bagi dia, ya sebagaimana penjelasan di sini tadi, dia kalau ada laki-laki menjadi imam, maka dia berdiri di belakangnya, di belakang laki-laki tersebut. Wa afdalu sufufiha awakhiruha, dan saf yang paling bagus bagi wanita adalah saf yang di akhir, di paling akhir, sedangkan laki-laki itu di awal. Nah, inilah beberapa perbedaan ya yang bisa kita ambil ya, baik dalam buku ini maupun tambahan dari kitab yang lain ya, perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam sholat. Nah, baik, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas cukup panjang, yaitu pembatal salat. Taib, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.